Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran dengan judul Menghidupkan Hati Nurani dengan Berpikir Kritis dan Demokratis. Sebelum ke sana, kita lihat ada 4 gambar yang Ibu sajikan di sini. Kita lihat yang pertama ada matahari tenggelam, ya, gambar matahari tenggelam. Yang ini kedua gerhana matahari, dan yang ketiga dahsyatnya transportasi air, dan yang keempat yaitu adalah pusat tsunami. Nah, dari keempat gambar ini ada beberapa gambar yang mungkin itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa, ya, yang manusia tidak akan pernah bisa menciptakan itu. Tapi ada juga, ya, ini hasil dari berpikir kritis manusia, ya, yang menghasilkan alat transportasi yang begitu canggih yang bisa berlayar di lautan. Nah, nanti kita akan lebih kaji lebih dalamnya setelah Ibu menjelaskan semua kaitan-kaitan atau materi-materi yang berkaitan dengan berpikir kritis. Membuka relung hati, ya, ini adalah sebagai pembuka wawasan saja, yaitu bahwa Ibu sajikan di sini gambar unta, ya. Kita coba telaah analisis, ya. Unta ini adalah makhluk Allah yang luar biasa, ya, yang dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, ya, yang artinya apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan. Nah, sebenarnya tidak ada satu makhluk Allah, ya, yang tidak berguna di bumi ini, di dunia ini, ya. Itu pasti. Kenapa kita tidak mengetahui bahwa makhluk itu berguna? Karena persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap masalah dan misterinya. Nah, salah satunya yang ada yang secara tegas, ya, menantang manusia itu adalah fakta tentang unta. Jadi unta ini hidupnya bagaimana, gitu, ya. Kemudian dia kenapa bisa bertahan hidup di padang pasir yang tanpa air, ya, tanpa makanan yang banyak, tapi unta tetap bertahan untuk hidup berbulan-bulan, ya. Kemudian coba kita kaji tentang Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, karena ini adalah sebagai dasar hukum atau dalil, ya, yang berkaitan dengan berpikir kritis. Ibu bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Lalu selanjutnya coba kita telaah untuk hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini. Ada beberapa lafaz yang menurut Ibu ini adalah hal yang penting yang harus kita kaji, yaitu yang pertama adalah lafaz
khalqis samawati. Khalqis samawati mempunyai hukum bacaan idgham samsiyah. Idgham samsiyah. Kenapa khalqis samawati itu disebut sebagai idgham samsiyah? Karena alasannya adalah alif lam diikuti huruf sin. Lafaz yang kedua yaitu wal ardi. Wal ardi disebut hukum bacaannya izhar qamariyah. Alasannya yaitu alif lam diikuti huruf hamzah. Lafaz qiyaman wa qu'udan yaitu idgham biguna. Termasuk bacaan idgham biguna. Alasannya adalah tanwin diikuti huruf wawu. Lafaz junubihim yaitu termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Alasannya disebut mad tabi'i karena domah diikuti huruf wawu matin atau sukun. Lafaz khalaqta itu disebut hukum bacaannya qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Alasannya yaitu adalah huruf qaf sukun di tengah kata. Lafaz azabannar ini disebut hukum bacaan mad arid disukun. Alasannya adalah karena mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca selanjutnya yaitu adalah kosakata yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kenapa Ibu berikan materi tentang membaca kosakata ini atau menjelaskan tentang kosakata ini supaya kalian bisa mempermudah untuk menghafal Al-Qur'an ya. Walaupun kita menghafal di semua ayat bisa, karena mungkin bisa jadi lafal-lafal yang kita hafalkan di awal itu akan muncul kembali di ayat-ayat berikutnya. Lafal inna artinya adalah sesungguhnya. Fi khalqis samawati artinya dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafil laili dan pergantian pertukaran malam, wan nahari artinya dan siang. La ayati artinya benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan lafal wa qu'uda artinya keadaan sambil duduk. Wa ala junubihim artinya berbaring. Wa yatafakkaruna artinya memikirkan atau merenungkan. Ma khalaqta artinya tidak engkau ciptakan. Hadza semua ini batila sia tanpa maksud. Selanjutnya kita kepada pembahasan tafsir ya, yang mungkin tafsir di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 91 ini Ibu akan menjelaskan sedikit saja ya, karena ambil garis besarnya saja ya. Kenapa kita butuh untuk menelaah atau mentafsirkan gitu ya dalam membaca surat atau membaca Al-Quran. Nah, tafsir atau penjelasan ayat yang di atas itu diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu lalu sholat. Saat sholat beliau menangis karena merenungkan ayat-ayat yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji Allah SWT dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa Anda menangis padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang?" Nabi menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku." Kemudian beliau berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya." Jadi yang dimaksud Rasulullah ini mungkin ayat
Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang isinya di dalamnya yaitu yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, dan kemudian diceritakan juga di sini hanya orang-orang yang berakal ya yang bisa terinspirasi ya untuk merenungi ya atau membaca sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, kemudian kita beranjak kepada kesimpulan ya, kesimpulan seperti yang tadi Ibu jelaskan di atas bahwa yang pertama ayat ini menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Yang kedua menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kemudian nanti kita demikian penjelasan Ibu ya. Insya Allah nanti kita akan buka cermin tanya jawab, karena memang di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini benar-benar harus kita kaji dan kita telaah ya, lalu kita analisis. Setelah itu kita mendapatkan berbagai macam wawasan-wawasan pengetahuan dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.